Kalau masalah pekerjaan pasti dapat pekerjaan. Kalau tempat tinggal pasti dapat tempat tinggal. Kalau makanan pasti dapat makanan. Kalau dia butuh kendaraan pasti ada yang memberikan kendaraan. Karena Allah sudah kendalikan semua orang yang berjumpa dengan orang yang istiqamah mengamalkan ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bi ni'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad, salatan takunu lana likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli sakamin shifa, wa ala alihi wa ashabihi wa suriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan pengajian kita seperti biasa setiap malam Rabu maghrib. Untuk pertemuan kita kali ini tentang keutamaan ayat kursi. Sebagaimana kita ketahui bahwa segala sesuatu memiliki sanam, puncak, dan puncak Al-Quran itu adalah surah Al-Baqarah, dan puncak surah Al-Baqarah adalah ayat kursi. Kurang lebih 95 hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang kemuliaan atau keutamaan ayat kursi itu sendiri. Kemudian ayat kursi ini memiliki kurang lebih 93 nama. Ya, yang selama ini kita ketahui cuma satu ayat kursi. Padahal ayat kursi ini memiliki nama-nama yang lain. Sebagaimana Al-Fatihah memiliki nama-nama yang lain. Tetapi di dalam kitab ini hanya 40 nama yang ditampilkan. Itu menghindari ya penulisan kitab ini terlalu panjang. Dan 40 nama ini itu menjelaskan tentang keistimewaan, kemuliaan, keagungan dan rahasia daripada ayat kursi tersebut. Ayat kursi ini jamaah sekalian itu turun pada malam hari di kota Madinah dan dikawal kurang lebih 80.000 malaikat. Nah, ini juga menandakan bahwa dengan banyaknya hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat kursi, juga dengan banyaknya malaikat yang mengawal ayat kursi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu menunjukkan bahwa ayat kursi ini ayat yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyak peristiwa yang terjadi pada saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kursi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, semua patung-patung di muka bumi ini roboh. Ya, semua patung-patung itu roboh tanpa ada penyebab. Ya. Dan tidak sampai di situ, bahkan mahkota-mahkota raja saat itu lepas dari kepalanya. Dan yang paling luar biasa hadirin, setan-setan pada malam itu saling bermusuhan. Nah, ternyata peristiwa itu yang mengundang iblis untuk mengumpulkan seluruh pasukannya mencari tahu apa penyebabnya sehingga mahkota-mahkota raja jatuh, patung-patung jatuh, dan bahkan setan-setan pada malam itu bermusuh-musuhan antara satu dengan lainnya. Maka berpencarlah setan pada malam itu untuk mencari sumbernya.
Ternyata ada yang bertugas ke kota Madinah. Dia temukan bahwa penyebabnya itu dengan turunnya ayat kursi. Ini juga menandakan hadirin bahwa ayat kursi ini ayat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari 6.666 ayat, maka ayat kursi yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis di sini dikatakan Allah tidak menciptakan langit, bumi, surga, neraka dan selainnya kalau bukan karena kemuliaan ayat kursi. Nah, selama ini kita biasa amalkan ini hanya ketika mau setelah salat. Ya, biasa kalau selesai salat, dan memang pernah kita sampaikan hadisnya bahwa kalau kita tidak punya waktu untuk duduk-duduk berzikir, beristighfar, maka diusahakan ayat kursi jangan ditinggalkan. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keterangan-keterangan itu tadi menunjukkan tentang derajat, kemuliaan, keistimewaan, keajaiban dan rahasia daripada ayat kursi. Nah, sekarang ada hadis. Jadi dari sekian banyak hadis, cukup satu hadis yang ingin saya sampaikan tentang kemuliaan ayat kursi ini. Hadis dari Ubay ibnu Ka'ab. Ya, dari Ubay ibnu Ka'ab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya Aba Munzir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'ak a'dam. Wahai Aba Munzir, apakah engkau mengetahui ayat apa dari Al-Quran atau kitab Allah yang paling mulia? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Abu Munsir menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, kemudian Nabi bertanya. Jadi Nabi mengulangi pertanyaannya, ya Abu Munsir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'dam? Qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, wahai Abu Munsir, tahukah engkau ayat Al-Quran yang termulia bersamamu? Maka beliau menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala, maka Abu Munsir berkata, fadaraba sadri, maka Nabi memukul dada saya seperti ini. Kemudian Nabi berkata, liuhanni akal ilma ya Abu Munsir, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidupmu dengan ilmu. Ini Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jadi ketika ada sesuatu yang kita tanyakan sama anak dan anak itu menjawab dengan benar dan baik, itu tidak apa-apa kita tempelkan tangan di dadanya. Baru kita baca ini, liuhanni akallahu ilma, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidupmu dengan ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain Nabi 3 kali bertanya kepada Abu Munsir, apakah engkau mengetahui ayat Al-Quran yang paling mulia? Tapi Abu Munsir tidak menjawab, hanya berkata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini adab. Jadi para sahabat-sahabat hadirin meskipun mengetahui sesuatu, ketika ditanya oleh Nabi tidak serta-merta menjawab. Itu salah satu adab para sahabat di hadapan Nabi. Inilah salah satu dalil yang menunjukkan bahwa ayat kursi ini ayat yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja keistimewaannya ayat kursi ini ketika kita baca? Syekh Al-Buni Qaddasallahu sirrahu, yang menulis kitab yang sangat terkenal itu Syamsul Ma'arif,
mengatakan bahwa barang siapa yang istiqamah membaca ayat kursi imma 17 kali atau 50 kali atau 170 kali setiap hari, ya setiap hari, maka akan dipantulkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang suci pada orang yang membaca ayat kursi tersebut. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala akan terpantul di jiwa orang itu, dan ini sudah dirasakan oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni segala dosa orang yang menjaga keistiqamahannya. Jadi semua dosanya akan diampuni. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan sebagaimana yang tertera di dalam kitab Al-Qudsi. Itu diantara keistimewaan kalau kita misalnya baca setiap hari 17 kali atau 50 kali atau 170 kali. Apalagi keistimewaannya kalau kita baca demikian hadirin, kalau menurut Syekh Muhyiddin Ibnu Al-Arabi, ya, barang siapa yang membaca secara istiqamah ayat kursi sebanyak 170 kali, ya setiap hari 170 kali sesuai dengan jumlah hurufnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan orang itu derajat yang tertinggi di kalangan manusia, ya, akan diberikan derajat yang tertinggi di kalangan manusia, dan akan dicintai oleh semua orang. Jadi kemanapun orang itu pergi selalu dirindukan. Jadi kalau masalah pekerjaan pasti dapat pekerjaan, kalau tempat tinggal pasti dapat tempat tinggal, kalau makanan pasti dapat makanan, kalau dia butuh kendaraan pasti ada yang memberikan kendaraan. Karena Allah sudah kendalikan semua orang yang berjumpa dengan orang yang istiqamah mengamalkan ayat kursi setiap hari 170 kali. Ya, ini jadikan amalan hadirin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Kemudian akan disegani, ya, berwibawa. Orang itu akan berwibawa. Jadi ada orang itu tidak pasang wibawa, tetapi orang mintong itu yang berwibawa. Ini tahu na pasang wibawa, nah, tapi Anda hargai. Nah, ini jadi orang itu akan diberikan keajaiban, keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan disegani ketika dia bicara, ketika dia berbuat sesuatu yang baik, maka orang semua akan menghormatinya dan akan dimuliakan oleh para penguasa. Nah, ini bagus juga ini bagi anak adik-adik ini yang KKN. Kemudian akan diberikan, ya, dibukakan baginya pintu-pintu keberuntungan. Ini rahasia-rahasia yang tersirat di ayat kursi. Selama ini kan kita baca cuma satu kali barangkali, ya. Yang 15 saja mungkin tidak pernah. Apalagi yang 170. Kemudian akan diberikan ilmu-ilmu dan pikiran-pikiran yang bijaksana lahir dan batin. Kemudian manusia, jin dan setan ditaklukkan baginya. Nah, kalau sering baca ayat kursi, apa pi kalau manusia takluk? Apa boleh jin, setan? Itu 170. Dan jika ia akan diuji, mengikuti suatu ujian, misalnya dia daftar ini dan dia harus diwawancarai oleh penguji. Dan jika ia akan diuji dengan banyak pertanyaan, maka penguji itu seketika lupa dengan pertanyaannya
dan keajaiban-keajaiban ini hadirin tidak akan terjadi sama kita kalau kita tidak amalkan. Cuma yang penting dijaga jamaah sekalian, ketika mengamalkan amalan apapun harus dijaga niat. Ya, niat itu harus kita jaga. Itu berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi untuk mendapatkan ini persis ya, karena ayat kursi ini ayat yang sangat mulia. Jadi para ulama mengambil contoh. Ulama itu memberikan contoh, misalnya kita ikut sama seorang kiai lah atau bupati, misalnya kita menemani kiai, ya, menghadiri salah satu undangan atau acara, ketika kiai itu akan diservis ya, pasti diberikan makanan yang terbaik, maka kita yang mendampinginya akan mendapatkan juga apa yang didapatkan oleh kiai. Sama kalau kita sama dengan bupati pergi jalan-jalan, misalnya mau kemana sama bupati dan kita memang orang dekatnya bupati, maka apa yang namakan Pak Bupati insya Allah itu juga kita makan. Artinya apa? Ketika kita mengamalkan misalnya ayat kursi sesuai dengan keutamaannya, keajaibannya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan apa yang disampaikan oleh para alim ulama, oleh guru kita. Apapun hajat tak, apapun masalah tak di dunia ini, termasuk akhirat, perbanyak membaca kursi. Ya, jadi ambil misalnya 17 kali satu hari, atau 50 kali satu hari, atau 170 kali. Ketika kita amalkan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kejayaan di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita amalkan ayat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya apa yang menjadi kemuliaan ayat ini. Kita akan mulia di dunia, kita akan mulia di akhirat kalau kita jadikan amalan harian jamaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.